Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pada yang terhormat Ibu Dwi Nur Amalia, selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Interaksi Antarmuka dan Pengalaman Pengguna kelas B. Oke, baik, di sini kami dari kelompok 4 ingin memaparkan terkait tugas besar dari kelompok kami. Sebelumnya, saya izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota kami. Next. Oke, yang pertama ada Alma Aulia Yasmin, 10-19-10-06. Kedua ada saya sendiri Muhammad Arifin Setiawan, 10-19-10-48. Kemudian ada Reza Zakaria, 10-19-10-70. Dan terakhir ada Risti Nur Fadila, 10-19-10-74. Next. Untuk adapun outline yang akan kami bahas adalah pertama rekap iterasi 1 sampai dengan 5, evaluasi UX, hasil evaluasi UX, demo prototype, dan kesimpulan dan saran. Oke, kita masuk ke outline pertama, rekap iterasi 1 sampai dengan 5. Smart Economy adalah salah satu komponen dari Smart City yang merupakan tata kelola perekonomian pintar yang dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era disrupsi, di mana menurut tingkat adaptasi yang sangat cepat. Era disrupsi ekonomi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas ekonomi yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Pemasaran merupakan hal yang penting bagi perusahaan, terutama juga untuk usaha kecil dan menengah, karena dari pemasaran suatu jasa atau produk dapat dikenal oleh masyarakat luas, konsumen, hingga penjualan dan produktivitas dapat meningkat. Jadi berdasarkan hal tersebut, kami mencoba merancang sebuah aplikasi pemasaran melalui website untuk memudahkan dalam pemasaran jasa atau produk, sehingga dapat meningkatkan pendapatan serta dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas. Next. Oke, untuk rencana pengembangan dari beberapa ide yang kami dapat, kami memilih salah satu ide yang berupa aplikasi pemasaran usaha kecil dan menengah di bidang jasa yang ada di sekitar pengguna. Untuk alasannya adalah karena ide ini merupakan kebutuhan yang paling dibutuhkan saat ini, terutama saat pandemi di mana beberapa orang masih takut untuk keluar rumah masing-masing. Selain itu, banyak penyedia jasa yang terdampak pandemi dan kesulitan untuk mempromosikan jasanya juga mungkin akan sangat terbantu dengan adanya e-commerce ini. Untuk namanya, kami memilih Jasapedia untuk rancangan aplikasi kami karena mudah disebut dan diingat. Next. Oke, outline berikutnya user research plan dan user research. Tahapan penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pengembangan rancangan aplikasi. Analisis kebutuhan ini untuk mendapatkan informasi kebutuhan yang diperlukan oleh sistem yang akan dibangun pada aplikasi. Untuk narasumber diharapkan memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, usianya 15-30 tahun, kemudian mahir menggunakan smartphone dan memiliki usaha di bidang jasa atau pernah menggunakan jasa. Next. Tahap riset ini yang kami lakukan ini adalah berupa survei online dengan media Google Form selama 3 hari dari 16 Maret sampai dengan 18 Maret 2021. Total responden yang kami dapat sebenarnya 34 responden. Sedikit kesimpulannya berdasarkan hasil survei, masih banyak sekali responden yang mengalami kesulitan dalam mencari penyedia jasa dan tentunya sesuai dengan yang mereka butuhkan. Sebagian besar diantaranya memperoleh informasi mengenai penyedia layanan jasa itu hanya berdasarkan saran dari rekan-rekan mereka sendiri. Selain itu juga masih banyak responden yang mengaku kesulitan dalam mencari informasi terkait harga yang disediakan oleh penyedia jasa tanpa harus mendatangi langsung tempat jasa tersebut. Adapun fitur-fitur yang diharapkan oleh user itu pertama, rincian atau keterangan serta contoh penggunaan aplikasi Jasapedia, kemudian fitur pengelompokan jasa, menampilkan harga untuk setiap layanan jasa, update terbaru terkait promo dan fitur pembayaran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan outline yang kedua, yaitu evaluasi UX yang terdiri dari metode dan komponen pertanyaannya. Next.
Jadi, metode evaluasi UX atau User Experience yang kami pilih adalah SUS atau System Usability Scale. Nah, SUS ini merupakan salah satu alat pengujian usability yang berisikan kuesioner, di mana kuesioner ini terdiri dari 10 pertanyaan, dan narasumber atau partisipan yang akan mengisi kuesioner ini diberikan pilihan dari skala 1 sampai 5 dari setiap pertanyaan. Nah, di bawah ini dapat kita lihat bersama itu ada SUS score. Bagaimana cara kita mengetahui SUS score ini? Jadi, pertama-tama untuk jawaban dari narasumber dipisahkan dulu menjadi nomor pertanyaan bernomor ganjil dan genap. Selanjutnya, setiap pertanyaan yang bernomor ganjil itu skor yang diberikan oleh narasumber dikurangi 1 poin. Selanjutnya, untuk pertanyaan bernomor genap, skor yang diberikan oleh narasumber dikurangi dengan 5 poin. Nah, dari hasil pengurangan di setiap pertanyaan tersebut dikalikan dengan 2,5. Nah, untuk setelahnya poin 2,5 tersebut yang sudah dikali 2,5 tersebut di setiap pertanyaan dijumlahkan dan dibagi dengan total responden keseluruhan untuk mencari rata-ratanya. Rata-rata tersebut yang digunakan untuk mengetahui di range mana sih aplikasi ini, ada di not acceptable, marginal low atau high, atau acceptable. Terus juga mengetahui grade scale-nya, itu dia F, D, C, B, atau B atau A. Nah, terus ada adjective ratings. Kalau F itu berarti dia worse, poor, atau oke. Kalau D itu dia masih termasuk ke dalam oke, tapi belum good. Kalau C itu udah good, kalau B itu excellent, dan kalau A itu best imaginable. Jadi yang paling baik ada di A. Next. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pertanyaannya itu ada 10. Dapat kita lihat bersama pada tabel ini, sudah terdapat 10 pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh masing-masing responden dengan skala 1 sampai 5. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu adalah outline yang ketiga, yaitu adalah hasil evaluasi UX. Next. Ya, selanjutnya itu ada hasil dari 10 komponen pertanyaan. Jadi berdasarkan hasil penyebaran kuesioner evaluasi SUS, Jasapedia itu terhadap 20 responden didapatkan hasil pada tabel di samping, di mana tabel tersebut menampilkan skor hasil evaluasi SUS dari jawaban awal responden. Yang mana bisa kita lihat tabel tersebut menampilkan terdapat 20 responden dengan skor dari 10 komponen pertanyaan dengan nilai akhir yaitu 81,5. Karena hasil rata-rata evaluasi UX menggunakan metode SUS adalah sebesar 81,5, maka Jasapedia termasuk ke dalam kategori acceptable dengan predikat B atau excellent. Next. Nah, selanjutnya itu adalah kendala yang dihadapi oleh user. Jadi kendala yang dihadapi yang pertama, peta yang digunakan itu terlalu rumit untuk dilihat. Selanjutnya, proses untuk menambahkan layanan cukup membingungkan. Proses filter layanan cukup sulit jika hanya dengan pencarian nama. Lalu informasi yang ditunjukkan kurang lengkap. Dan terdapat kritik saran yang didapatkan oleh user. Yang pertama, untuk fitur mungkin bisa dimudahkan dengan warna yang tidak terlalu banyak atau mencolok. Yang kedua, proses penambahan layanan bisa disatukan dengan pengelolaan toko dan proses bisa dipersimpel. Lalu, proses pencarian layanan mungkin bisa disertakan dengan adanya fitur kategori. Dan yang terakhir, informasi yang disajikan dalam aplikasi Jasapedia ini bisa ditambahkan lagi secara lengkap. Next. Selanjutnya itu adalah perbaikan UI. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar di sebelah kanan, terdapat tampilan perbaikan UI pada halaman home dan pada halaman Maps. Pada halaman home, ditambahkan fitur pencarian menggunakan kategori untuk memudahkan pengguna mencari layanan yang diinginkan. Perbaikan ini berdasarkan salah satu kendala dari pengguna. Yang kedua, itu pada halaman Maps, peta yang digunakan lebih simpel dan mempermudah pengguna untuk melihat lokasi atau tempat dari penyedia layanan. Hal ini pun berdasarkan juga dengan kendala pengguna. Next. Ya, yang terakhir ada perbaikan UI yang terakhir, yaitu pada halaman detail layanan. Pada halaman detail layanan ini ditambahkan beberapa informasi terkait tentang penyedia layanan
dan layanan yang ditawarkan. Hal ini berdasarkan kendala yang dihadapi oleh pengguna. Detail yang ditambahkan berupa rating dan jumlah ratingnya, jarak antara penyedia dan pengguna, range harga dari penyedia layanan, serta detail waktu yang dibutuhkan dalam layanan tertentu. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita sekarang ke bagian dari demo prototype. Jadi kita langsung aja buka aplikasi Figma-nya di sini, karena platform yang kita buat untuk prototype-nya ini adalah Figma. Sekarang kita langsung ke play-nya. Jadi ini adalah halaman splash screen atau halaman yang dilihat pengguna saat membuka aplikasi pertama. Misal jadi halaman loading saat aplikasi sedang meload data-datanya. Selanjutnya, nah ini onboarding screen-nya. Misalkan kalau pengguna belum login dan ke aplikasi, jadi di halaman ini yang akan dilihat pengguna. Selamat datang ke Jasapedia dan beberapa kalimat lain. Oke, selanjutnya pengguna di sini bisa memilih untuk login atau register. Akan dia register, maka pengguna diminta untuk masukkan nama, email, dan nomor telepon. Jika telah sudah memiliki akun sebelumnya, maka bisa langsung login aja menggunakan nomor telepon atau email yang dimasukkan. Jika selesai, maka nanti pengguna akan diminta kode verifikasi berbentuk 4 digit angka yang akan dikirimkan melalui email atau nomor telepon yang terdaftar. Oke, kalau sudah, langsung ini adalah halaman home-nya dari Jasapedia. Di sini terdapat beberapa jasa-jasa yang disediakan. Di sini ada search bar, ada kayak untuk iklan, slider iklan. Selanjutnya di sini untuk searching kategori yang diinginkan, misalkan ada barbershop, IT service, spa, dan lain-lain. Kalau ke bawah maka bakalan dilihat vendor-vendor, misalnya popular vendor, terus ada vendor-vendor yang sering dilihat atau sering didatangi. Sini misalkan kalau ingin melihat detailnya langsung aja klik. Nah, di sini langsung bisa melihat detail dari vendor-vendor itu. Misalkan ini ada George Barbershop, sini ada ratingnya, terus jarak antara dia dan tokonya atau tempat penyedia jasa, sama range harga dari layanannya. Di bawah juga bisa dilihat layanan-layanannya dan harga-harganya. Di sini juga bisa langsung chat vendornya. Di sini tersedia fitur chatting untuk sebagai media komunikasi antara penyedia jasa dan pengguna. Selanjutnya di sini ada fitur Maps, jadi untuk melihat penyedia jasa melalui peta. Jadi di sini dilihat ke lokasinya dia, dan di sekitarnya ini ada jasa-jasa apa aja. Misalkan ini bisa kita pencet, contohnya ada George Barbershop, dan dia bisa melihat detailnya seperti tadi. Selanjutnya ada notifikasi. Di sini seperti notifikasi pada aplikasi biasanya, ada data-data pemberitahuan dari aplikasi ke pengguna. Selanjutnya ada profil dari pengguna itu sendiri. Jadi di sini pengguna ada beberapa menu, mungkin kayak history, promo, invite friend, dan lain-lain. Di sini juga pengguna bisa memasukkan mengisi data toko jika dia punya jasa. Jadi langsung aja di sini. Nah, seperti tadi dia bisa mengeditnya dan menambah jasa tersebut. Misalkan add service, ini form untuk mengisi layanan dari tokonya dia, misalkan namanya layanannya shortcut, harganya berapa, terus deskripsinya, sama perkiraan waktunya. Oke, mungkin itu aja dari demo aplikasinya. Bisa dilanjutkan ke kesimpulan dan saran. Baik, terima kasih atas demo prototipenya. Selanjutnya adalah outline yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Next. Jadi berdasarkan seluruh
aktivitas yang sudah dilakukan, maka terdapat 3 kesimpulan, yaitu yang pertama, aplikasi Jasapedia ini bertujuan untuk memasarkan jasa serta berbagi informasi secara digital dengan harapan untuk meningkatkan pengunjung dan memberi layanan agar masyarakat dapat mengetahui jasa-jasa di sekitarnya. Kedua, aplikasi ini telah dievaluasi menggunakan sistem Usability Scale atau SUS yang merupakan salah satu pengujian alat usability yang terdiri dari 10 kuesioner yang berisikan 10 pertanyaan dan didapatkan hasil rata-rata sebesar 81,5 sehingga Jasapedia termasuk ke dalam kategori acceptable dengan predikat B atau excellent. Dan yang ketiga, dengan menggunakan metode SUS telah memberikan hasil yang lebih baik karena akhirnya pihak Jasapedia juga dapat mengetahui beberapa kritik dan saran dari user pada usability aplikasi ini, yaitu kritik saran yang didapatkan tentang fitur map, fitur pencarian dan informasi. Oleh karena itu, terdapat beberapa fitur pada aplikasi Jasapedia ini di mana diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Jasapedia ini. Berdasarkan tahapan yang dilalui dalam penelitian evaluasi usability aplikasi Jasapedia dengan metode SUS, diperoleh beberapa saran, yaitu perancangan konsep sebaiknya melibatkan ahli yang lebih baik lagi dan keterlibatan responden agar dapat menggali lebih banyak masalah usability yang dialami oleh aplikasi. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai Jasapedia. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.